warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara home sharing yang keempat. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, akan lebih baik kalau kita membuka dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada home sharing keempat kali ini akan dibawakan oleh Pak Okta dengan tema mengelola keuangan keluarga. Nah, untuk selanjutnya silakan Pak Okta materinya. Terima kasih Bunda Elva. Nah, izin share screen untuk materi. Ya. Ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Untuk malam hari ini home sharingnya memiliki tema manajemen keuangan keluarga. Nah, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan keuangan yang ada di keluarga dan kaitannya nanti ketika kita akan menjalankan bisnis HNI ini. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Nah, ini kita review kembali terkait dengan tingkatan kebutuhan rumah tangga. Nah, kita kenal ada kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap atau tersier. Nah, kebutuhan primer yaitu antara lain pakaian layak, kemudian makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan. Nah, itu adalah kebutuhan primer. Kemudian ada pun kebutuhan sekunder, yaitu terkait dengan kebutuhan untuk memudahkan hidup. Ini ya. Kemudian kebutuhan pelengkap, ini kebutuhan untuk dapat menambah kebaikan dan kesejahteraan hidup. Nah, disitulah tingkatan-tingkatan yang ada. Jadi yang utama yang perlu kita cukupi dulu di tingkatan yang kebutuhan primer. Ini terkait dengan makanan layak, makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, atau kita kenalnya sandang, pangan, papan ya, seperti itu. Nah, berikutnya, pribadi itu pun juga diharapkan dapat memiliki laporan keuangan ya, dalam hal ini keluarga ya, tentunya juga bisa memiliki laporan keuangan. Jadi di sana ada paling tidak 2 laporan yang ada, yaitu kaitannya dengan laporan neraca keuangan, dan yang kedua terkait dengan laporan arus kas. Nah ini ya, jadi laporan neraca keuangan. Nah ini kaitannya juga nanti kalau pengisian SPT dari Sobat TNI semuanya, nanti ini juga nanti akan ditanyakan seperti itu. Nah ini ya, jadi kita mulai yang sederhana aja, kait dengan neraca keuangan dan arus kas. Nah, neraca keuangan, laporan neraca keuangan itu komponennya paling tidak ada 3. Yang pertama kaitannya dengan aset, kemudian yang kedua hutang, kemudian yang ketiga nilai kekayaan bersih. Nah itu ya, 3 hal yang utama itu ya. Jadi di situ, jadi aset itu sama dengan kalau dirumuskan itu bisa berasal dari uang hutang atau dari nilai kekayaan pribadi sendiri seperti itu. Jadi aset komponennya bisa dari hutang atau nilai kekayaan bersih. Kemudian laporan arus kas. Nah, komponennya sederhananya ada 2 ya. Jadi ada arus kas masuk dan arus kas keluar gitu ya. Arus kas masuk tentunya dari pendapatan yang diperoleh gitu ya, atau yang lain-lain ya. Baik itu aktif ataupun pasif income itu ya yang masuk. Kemudian ada arus kas keluar. Nah, ini antara lain bisa ya. Nah, terkait dengan tabungan, sedekah. Nah, ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ya. Selain terkait nanti ada pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel. Ini ya. Jadi pengeluaran tetap contohnya premi asuransi. Jadi alangkah baiknya kalau kita mulai menerapkan insurance minded gitu ya. Jadi berpaham pada asuransi ya. Jadi kita sudah mendasarkan pada asuransi itu ya. Yang paling sederhana terkait dengan BPJS itu ya. Paling tidak premi asuransinya. Kemudian pengeluaran variabel terkait dengan kebutuhan sehari-hari kita. Seperti itu. Nah,
Sehingga hasil dari arus kas masuk diselisihkan dengan arus kas keluar, itu menjadi nilai bersih arus kas. Nah, ini bisa surplus atau malah defisit seperti itu. Nah, oke, berikutnya kaitannya dengan rasio tabungan. Nah, tadi di yang utama ya, arus kas keluar harapannya ada alokasi terkait dengan tabungan gitu ya. Nah, jadi rasio tabungan ini cara mengukurnya adalah tabungan dibagi pendapatan kotor. Nah, rumah tangga dinilai sehat secara keuangan jika memiliki tingkat rasio tabungan 10% gitu ya, atau lebih gitu ya, itu akan lebih baik. Nah, ini ya. Jadi itu akan membantu itu ya di saat-saat krisis gitu ya, ataupun kita memerlukan dana darurat seperti itu. Jadi ini pertimbangannya juga ada dalam hadis riwayat yang muttafaq alaih, bahwa dikatakan semoga Allah merahmati seseorang yang mencari penghasilan secara baik, kemudian membelanjakan harta secara hemat dan menyisihkan tabungan sebagai persediaan di saat kekurangan dan kebutuhannya. Nah, itu tadi dari manfaat tabungan. Oke, kemudian berikutnya, nah, hal yang berikutnya terkait dengan tempat tinggal. Nah, ini yang utama ya, karena kalau sandang dan pangan itu tentu melekat ya dari kebutuhan kita tadi, sudah itu utama. Nah, maka yang berikutnya itu ya, yang primer tapi ini kadang sulit untuk dicapai, yaitu kaitannya dengan tempat tinggal. Nah, ini ya. Nah, ini ada pilihan. Apakah kita akan mensewa rumah atau KPR? Nah, ini ya. Jadi ada pertimbangannya. Nah, sewa rumah itu diharapkannya adalah ketika kita melakukan karir ya. Jadi tempat tinggal dikala merintis karir. Nah, jadi ketentuannya karena ini terkait dengan karir yang kita lakukan, maka harapannya adalah lokasi harus dekat dengan tempat beraktivitas gitu ya. Kemudian harapannya juga masih dalam proses menabung untuk uang muka gitu ya, KPR, dan maksimum sewa besarannya itu adalah harapannya gitu ya 20% dari penghasilan. Nah, ini tujuannya kenapa? Agar tetap bisa menabung 10% per bulan itu tadi yang tadi ya rasio tabungan tadi. Nah, kemudian kalau mau melakukan KPR atau kredit pemilikan rumah, durasinya biasanya 5 sampai 20 tahun. Ini ya, lama sekali jangka panjang. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan ya. Nah, ketentuannya adalah diperlukan untuk mencari KPR yang bersubsidi. Artinya di sini bunganya ringan ya, atau tanggungannya untuk cicilannya ringan ya. Diupayakan cicilan maksimal sepertiga penghasilan bulanan. Nah, ini ya. Jadi untuk dasar penentuan KPR ya, ini jadi diupayakan cicilannya maksimal sepertiga penghasilan bulanan. Dan diupayakan kalau bisa ya ini ya, untuk melunasi KPR lebih cepat. Nah, itu jadi pertimbangan sewa rumah atau KPR di situ. Nah, kemudian, nah tadi ya dari arus kas masuk, kemudian arus kas keluar, nilai arus kas bersihnya itu bisa mungkin terjadi defisit. Nah, ini ya, keadaan di mana pengeluarannya lebih banyak gitu ya. Nah, ini di sini adalah biasanya kita defisit keuangan itu ditutupi dengan hutang. Nah, ini kalau memang sangat mendesak ya harapannya ini tidak dilakukan. Tapi kalau sangat mendesak sekali maka ya oke lah kita berhutang. Tapi ini ada pilihan sebelum berhutang yang perlu dipertimbangkan ya sebelum kita melakukan hutang, yaitu sebaiknya mengambil dari uang tabungan. Nah, tadi ya sudah diriwayatkan dalam hadis riwayat muttafaq alaih tadi ya, bahwa tabungan digunakan untuk saat-saat yang tadi ya. Nah, ini tadi terutama saat defisit seperti ini ya. Kemudian yang pilihan kedua menjual aset. Nah, ini ya. Jadi sebelum berhutang. Jadi hutang sebaiknya itu tadi ya dihindari, tapi kalau memang terpaksa, nah itu tadi ada pilihan dulu tabungan sama menjual aset. Kalau memang tidak, maka ini yang berikutnya. Berhutang dari teman atau kerabat kerja. Nah, namun jumlahnya tentunya tidak besar ya. Nah, cuman di sini ada keuntungannya. Nah, mungkin tidak dikenakan bunga pinjaman seperti itu. Nah, itu ya. Tapi jumlahnya itu tadi catatannya tidak besar. Nah, kemudian, nah yang berikutnya itu alternatifnya berhutang dari lembaga keuangan. Nah, jumlahnya ini bisa besar, namun di sana dikenakan bunga pinjaman. Nah, ini konsekuensi ya dari pinjam ke lembaga keuangan. Nah, itu ya.
Nah, oleh karena itu di sini perlu dipertimbangkan sebelum berhutang. Ini ya. Jadi ada tujuan orang berhutang. Ini yang pertama untuk bisnis. Nah, ini yang diharapkan ya. Ini yaitu berupa modal kerja atau investasi usaha. Kemudian ada untuk konsumsi. Ini ada KPR, kredit mobil atau motor, kemudian kredit barang dan mungkin sejenisnya yang lain gitu ya. Nah, kemudian untuk likuiditas. Jadi selain bisnis dan konsumsi itu tujuannya untuk likuiditas. Jadi kita istilahnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi kita memenuhi kebutuhan kita dengan utang juga gitu ya sebenarnya. Jadi untuk kebutuhan kurang dari 1 bulan seperti kartu kredit seperti ini ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan kita dengan berhutang gitu ya. Kartu kredit ini ya. Jadi kartu kredit sebenarnya juga ada manfaatnya ya. Kita sudah tahu Sumitun ternyata ditanyakan kartu kredit seperti itu ya. Nah ini ya. Nah ini kelihatannya ini ya. Ini yang perlu menjadi pertimbangan. Nah ini ya. Kalau secara mungkin ada yang mengharapkan kredit ini tidak ada ya kartu kredit ini ya. Nah ini tapi ini kenyataannya sistem keuangan yang ada itu ya ternyata menempatkan kartu kredit gitu ya. Tujuannya untuk itu tadi ya dalam keuangannya itu bisa tertib gitu ya. Harapannya tujuan baiknya sebenarnya. Nah, kemudian berikutnya tujuan orang berhutang untuk darurat atau mendesak. Nah, ini untuk menutup kewajiban segera. Nah, ini ya. Nah, biasanya alternatifnya terbatas dan jika ada biasanya berbunga tinggi. Sehingga harapannya itu ya, kita memiliki tabungan itu ya. Jadi sebisa mungkin itu ya, sehingga keurusan darurat dan mendesak ini bisa kita penuhi dengan tadi dua ya, sebelum kita berhutang, yaitu dengan mengambil uang tabungan kita, dan yang kedua adalah dengan menjual aset yang kita punya dulu, gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini kenapa berhutang itu sebaiknya dihindari karena ada konsekuensi dari berhutang. Nah ini ya, jadi akan menimbulkan pengeluaran pasif dan selalu membebani. Jadi pertimbangannya adalah sumber dana untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Dan apabila tidak yakin dananya ada, sebaiknya jangan berhutang. Jadi ini ya, jadi perlu diyakini lagi gitu ya, sumber dana untuk melunasi pinjaman itu kira-kira ada atau tidak gitu ya. Apabila tidak yakin dananya ada, sebaiknya jangan berhutang. Itu ada opsi yang dua tadi ya, ambil uang tabungan atau jual aset, itu akan jauh lebih baik seperti itu. Kemudian tidak semua hutang itu sebenarnya buruk gitu ya. Bahkan ada hutang yang produktif untuk bisnis ini yang baik gitu ya. Jadi itu seperti ya utang modal kerja, investasi usaha. Nah, yang terbaik ini harapannya adalah usahakan defisit keuangan jangan pernah terjadi atau jangan terjadi berkali-kali itu tadi. Nah, kemudian berikutnya ini ada rasio pembayaran hutang. Nah, ini ya. Tadi sekilas sudah kita bahas ya. Nah, ini ya. Jadi jumlah pembayaran cicilan bulanan hutang dibagi dengan jumlah penghasilan dalam sebulan. Ini setelah dipotong pajak ya, jadi net nilai penghasilan netonya. Maksimum yang disarankan itu adalah 35%. Nah, apabila memiliki 35%, maka harus dilakukan prioritas melunasi hutang satu persatu dengan mendahulukan pelunasan hutang dengan berbunga tinggi. Jadi, ketika kita hitung jumlah cicilan dibagi penghasilan neto, ternyata 35% lebih gitu ya. Maka sebaiknya segera untuk melunasi hutang yang dengan bunga tinggi dulu itu ya. Itu harapannya. Kemudian, nah ini selain tadi kita bahas sisi konsekuensi yang sifatnya negatif gitu ya, ternyata ada juga sisi positif berhutang ya, terlepas dari nilai buruknya yang ada gitu ya, yaitu terkait dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari peluang bisnis karena tadi ya sifatnya produktif hutangnya gitu ya. Jadi kita bisa gunakan untuk mendapatkan peluang bisnis. Kemudian mampu keluar sementara dari keadaan sulit atau defisit keuangan. Nah, kemudian atau yang ketiga yaitu mampu memiliki barang yang bernilai sangat besar. Ini tadi ya. Nah, yang kedua ini yang perlu dipertimbangkan ini ya terkait dengan kemungkinan untuk menutupnya nanti ini ya di kemudian hari. Termasuk ini barang yang bernilai besar tadi ya. Kalau kita memang sulit untuk menutupnya, nah sebaiknya sifat yang bukan produktif hutang itu ya dihindari seperti itu. Nah, ini ya sisi negatif berhutang ini ditegaskan kembali di sini ya.
yaitu menimbulkan kewajiban membayar pokok dan bunga yang merupakan pengeluaran pasif. Nah, harapannya kita mau dapat pendapatan atau penerimaan pasif ya, aktif atau pasif income ya. Tapi ini malah justru pengeluaran pasif, membayar itu ya, pokok sama bunga cicilannya tadi ya. Kemudian aset sebagai jaminan dapat disita apabila hutang tidak terbayar. Nah ini ya. Kemudian apabila kita tercatat ya pernah melakukan kredit macet ya di bank, maka kita akan masuk daftar hitam Bank Indonesia. Nah ini ya. Kemudian kita bekerja keras pun ini sebenarnya untuk kepentingan pemberi pinjaman. Nah ini efek yang lainnya dapat menimbulkan gangguan mental dan emosional. Jadi seperti pertengkaran gitu ya, keretakan rumah tangga, depresi, tindak kriminal, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri ini ya karena hutang tadi. Jadi perlu dipertimbangkan. Nah ini ya. Nah kita masuk ya bagaimana kita menangkap peluang bisnis di HNI ya untuk keluarga gitu ya. Jadi di sini pertimbangan dalam hubungan bisnis ini ya sebelum kita masuk ke situ. Jadi memperhatikan 3 hal. Nah, yang pertama dalam kita melakukan hubungan bisnis itu ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ini ya terkait dengan dipercaya ternyata berkhianat, buruk dalam hutang piutang, buruk dalam perjalanan jauh nih ya. Apabila rekanan bisnis kita termasuk dalam kriteria tersebut sebaiknya tidak diajak melakukan hubungan bisnis. Apalagi kalau rekan itu adalah saudara atau teman dekat kita, maka nanti konsekuensinya bisa dapat mengganggu persaudaraan atau pertemanan tersebut. Seperti itu. Maka ini ya, ini juga ada tips cerdas finansial ala HNI dari Bunda Elva ya. Di sini dikatakan bahwa kalau kita gabung ke HNI juga harapannya kita sering rajin puasa sunnah juga ya. Jadi untuk menjaga imun dan iman kita gitu ya. Nah harapannya juga yang kedua yaitu pilih makanan dengan gizi seimbang dan camilan yang sehat. Nah harapannya karena kita sehat itu nilainya mahal ya. Itu seperti itu. Apalagi kita dalam kondisi pandemi seperti ini ya, akan lebih baik kita menjaga kesehatan diri seperti itu. Kemudian kalau haus minum air putih bukan air yang berwarna. Nah ini ya, karena ini nanti pengaruhnya kaitannya dengan kesehatan ginjal kita ya. Nah itu. Kemudian kalau punya bayi dikasih ASI ya, sebisa mungkin menggunakan ASI. Kalau nggak keluar bagaimana? Kemarin ada tips ya. Jadi bisa menggunakan sari kurma seperti itu ya. Nah itu bisa dipicu seperti itu. Nah jangan susu formula sebisa mungkin ini ya harapannya. Dan kalau sudah 1 tahun bisa diajari minum susu EGM ya, Etawa Gold Milk ya. Ini bisa menjadi alternatif pilihan susu ya, pengganti ASI itu ya. Kalau nanti istilahnya sudah disapi, maka bisa dilepas dengan menggunakan EGM ini kebutuhan susunya. Kemudian yang berikutnya harapannya ini ya, jangan merokok ini ya. Ini karena nanti ini sebenarnya pengeluaran ya ini. Nah, cuman kurang bisa dirasakan manfaatnya, tapi bagi beberapa memang bisa ya, tidak bisa ditinggalkan, tapi ini sebenarnya itu tadi ini bisa pengeluaran ini bisa untuk kita simpan ya, saving di sini ya. Karena nilai harganya ini kena cukainya besar ini ya. Sehingga harganya semakin hari semakin mahal. Selain kebutuhan harga pokoknya juga semakin besar untuk produksi rokok ini. Kemudian imbangi kondisi tubuh dengan suplemen bernutrisi dari ANI. Nah ini dalam kondisi COVID ini ya. Harapannya ini kesehatan imunnya diri kita bisa dari suplemen-suplemen yang ada di HNI ini ya. Nah, kemudian jadilah konsumen cerdas, smart user. Nah, ini ya. Contohnya di sini tutup poin 200 per bulan. Jadi sekitar 600 ribuan ya, Bunda Elva ya, seperti itu ya. Nah, ini sehingga kita dapat mendapatkan royalti stabilitas belanja di sini ya. Dan ini bisa mengurangi kalau kita 600 ternyata kita dapat istilahnya bonus itu ya. Bonus dari pembelian dan royalti sekitar 100 kita bisa saving itu tadi ya 100 tadi ya, jadi pengeluaran kita tinggal 500 ya atau bahkan lebih bisa ya, tergantung itu. Nah ini yang berikutnya jadilah stokis. Nah ini ya, belanja di toko sendiri lebih menguntungkan. Nah ini ya, kita bisa ambil dari toko sendiri, bisa membesarkan omsetnya dari toko kita sendiri, tapi juga bisa membawa manfaat untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah kemudian terakhir ini ya, kiat mencukupkan rezeki. Nah, setelah segala upaya telah kita lakukan, nah ini ya, dengan berusaha dan bekerja, maka ini yang mungkin agak ini ya, sedekah, ini ya, dianjurkan menyisihkan 10% dari penghasilan, gitu ya. Nah, ini paling tidak kita membayar zakat, itu yang utama.
Nah, kemudian ini yang ketiga, ini yang paling utama. Nah, setelah kita melakukan usaha, nah ini semuanya ya, kita berdoa. Nah, berdoa ini yang menjadi kuncinya. Allah lah yang menentukan semuanya. Nah, itu kiat mencukupkan rizki. Terima kasih atas perhatiannya. Kembalikan ke Bunda Elva, silakan. Alhamdulillah, ilmu hari ini sangat bermanfaat dan selanjutnya kita tutup majelis ini ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.